Polisi mengungkap kebakaran rumah di Vanindi Estate diduga akibat korsleting listrik. Dinas Perhubungan mutasikan satu speedboat ke Dinas Pendidikan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 26 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, 2 unit mobil angkutan pedesaan yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Desa tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Teluk Bintuni tengah bermasalah. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Teluk Bintuni Andreas Asmorom kepada wartawan saat sesi wawancara di kantornya Jumat siang. Kepada wartawan dia menjelaskan bahwa pihaknya kecewa atas kinerja pihak ketiga yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan. Padahal pembayaran terhadap pengadaan 2 unit mobil senilai 1,3 miliar lebih ini sudah lunas dibayarkan kepada CV BT Onar selaku pihak ketiga. Tinggal dari kami dari dinas itu secara administrasi kan kami sudah selesai. Secara administrasi ya. Kan pencairan kan 100%. Dan harapan kami bahwa itu harus dibelanjakan sesuai dengan nilai yang sudah ada. Ternyata barang kan sudah ada juga. 2 unit ini kan sudah secara fisik kami sudah anggap barang sudah ada. Berarti dari kami dinas atau pemerintah kan anggap itu selesai. Persoalan, jadi mungkin antara pihak ketiga dengan dealer, itu dari kami. Karena barang kan sudah ada, unit kan sudah ada. Kok tiba-tiba bilang satu sudah lunas, satu kan belum. Kami kan dari dinas kami tidak tahu sampai di situ. Dari dinas kan sudah selesai. Artinya selesai dalam arti pencarian 100%. Persoalan yang satu bayar, satu tidak bayar, lunas, dinas tidak tahu sampai di situ. Itu kan pihak ketiga dengan pihak dealer. Sesuai informasi yang dihimpun TVRI, 2 unit mobil ini sudah diserah terimakan pada bulan April 2022 lalu. Akan tetapi pasca serah terima barang, ternyata 1 unit mobil tersebut tengah ditahan oleh pihak dealer karena diduga belum lunas. Menyikapi hal itu, pihak Disub melalui bidang terkait telah menuntut pihak ketiga agar di bulan Agustus ini masalah tersebut diselesaikan. Ya kami juga harus tuntut, minta kepada pihak ketiga harus kewajiban dia harus dia bayar. Dia berita bagaimana kok? Kami harus tuntut kepada dia. Karena kami dari pemerintah kan sudah bayar 100%. Barang tetap harus ada. Dan memang sudah ada. Kenapa sampai ditarik? Ya, itu urusan pihak ketiga dan dia. Kami pemerintah tidak mau tahu sampai di situ. Langkah kami harus panggil dia supaya dengan cara bagaimana sudah selesaikan ini. Dan beliau sudah buat pernyataan juga bahwa nanti dia akan selesaikan dalam bulan ini. Ada pernyataan juga di kami. Beliau sudah buat. Ini sekarang kami juga desak terus. Harus diselesaikan. Karena kami dari dinas kan sudah selesai. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari membagikan 1.000 paket sembako bagi warga dan anggota kepolisian yang terdampak musibah banjir yang terjadi di Kota Sorong pada tanggal 22 Agustus 2022. Jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari memberikan 1.000 paket sembako bagi warga dan anggota kepolisian yang terdampak musibah banjir yang terjadi di Kota Sorong pada tanggal 22 Agustus 2022. Jajaran Polres Sorong Kota bersama Bayangkari peduli terhadap korban banjir dan tanah longsor di Kota Sorong, Papua Barat. Kapolres Sorong Kota, AKBP Johannes Kindangan, mengatakan, kegiatan ini merupakan kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022. Ada 3 titik yang disalurkan bantuan sembako, yakni di Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Barat, dan Distrik Sorong Timur. 1.000 sembako berupa beras, minyak goreng, dan lain-lain disalurkan bagi warga yang terkena dampak.
Kapolres menjelaskan, upaya Polri untuk membantu sembako untuk meringankan warga yang terkena musibah. Selain itu, dari data yang diterima bantuan sembako yang diberikan selain warga, juga ada anggota kepolisian yang terkena dampak banjir sehingga perlu disalur ulang. Selain itu, dari data yang diterima, bantuan sembako yang diberikan selain warga, juga ada anggota kepolisian yang terkena dampak banjir sehingga perlu disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi bantuan kepedulian Polri terhadap masyarakat Sorong Kota yang kena longsor dan banjir. Jadi ada 3 titik yang kami bagikan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, yaitu bencana banjir dan longsor. Jadi satu di wilayah distrik Sorong Barat, kedua di distrik Sorong Kota, dan yang paling parah di Sorong Timur. Penyerahan 1.000 sembako disalurkan oleh Ibu Bayangkari Polres Sorong Kota ke Masjid Raya dan beberapa lokasi dampak banjir dan longsor. Tim Liputan melaporkan. Saudara, Provinsi Papua Barat bisa maju dan berkembang dalam melayani masyarakat apabila aparatur sipil negara rajin dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Tike saat memimpin apel gabungan Jumat 26 Agustus 2022 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pesan awal yang terus diingatkan terkait dengan absensi ASN yang mengikuti apel Senin dan Jumat akan ramai ketika memimpin apel adalah penjabat Gubernur Papua Barat. Niko Tike dengan tegas menyatakan aturan yang sudah disampaikan sebagai pegawai harus mendengar dan melakukan aturan tersebut. Apel adalah salah satu rutinitas yang dilakukan untuk mempersiapkan pegawai yang kedepannya akan menduduki jabatan penting di Provinsi Papua Barat, sehingga hal yang positif disampaikan pimpinan harus diterima. Apel, duduk santai atau berdiri santai. Kalau memang tidak mau datang apel, lebih baik tinggal di kantor. Ini kita menyampaikan yang baik, supaya Bapak Ibu nanti kalau misalnya jadi pejabat, kepala dinas, mau menyampaikan kepada bawahan, pasti akan bilang, Bapak dulu begini. Jadi ini saya ingin mengingatkan saja, kalau didengar, kalau tidak ya sudah. Dan yang baik kita perlu tiru, yang tidak baik tidak perlu kita tiru. Walaupun ada hal-hal yang memang serba kekurangan, tetapi itulah kita. Tidak mungkin kita memaksakan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang memang tidak bisa didapatkan. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang memang rajin dan tertib, tetap dilaksanakan dengan baik. Dilaksanakan dengan baik. Saya menyampaikan ini bukan saya tegur secara kasar, tetapi hanya mengingatkan. Kenapa setiap saat kita apel selalu terlambat, padahal hanya 2 kali dalam seminggu, yaitu Senin dan Jumat. Kalau tidak ada yang mengingatkan lagi, siapa lagi yang bisa mengingatkan kita? Jadi kita terima saja kalau itu memang dianggap salah atau tidak baik, ya kita terima. Bukan kita menyampaikan terus dibantah lagi. Disampaikan bahwa pegawai yang rajin mengikuti apel setiap hari Senin dan Jumat dan juga melaksanakan tugas dengan baik ke depan akan menjadi pimpinan dan juga diandalkan di setiap OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bapak Ibu yang tetap mempertahankan selalu rajin, ya tetap dipertahankan, yang tidak rajin ya silakan, tidak apa-apa. Jadi kita semua yang ada di saat ini, terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mendengar arahan, walaupun ada ketidaksempurnaan, maka tentu Bapak Ibu mengambil yang sempurna. Tetapi yang tidak sempurna ditinggalkan, karena kita saling mengajak. Pasti ada yang tidak senang, ada yang senang, tetapi itulah kita supaya saling mengingatkan. Tidak ada yang marah, tetapi hanya mengingatkan saja supaya bisa dilaksanakan. Hanya seminggu 2 kali. Kalau tidak mau dengar, ya sudah, mau bikin apa.
dan kita kan sudah dewasa semua. Apel adalah hal kecil yang diberikan kepada pegawai sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi antara pimpinan dan juga staf. Tentang perkembangan di setiap pemerintahan agar perjalanan pemerintahan dalam melayani masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam mendukung pendidikan di Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan mutasi 1 buah kapal speedboat ke Dinas Pendidikan yang diterima langsung oleh Kepala Bidang SMK. Penyerahan bantuan mutasi kapal speed tersebut berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Papua Barat yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Agustinus Kadakolo dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Arius Mofu. Agustinus Kadakolo mengatakan mutasi kapal speedboat sebagai bentuk dukungan sesama organisasi perangkat daerah yang berada di Provinsi Papua Barat dengan harapan bisa menunjang proses belajar mengajar di Papua Barat terutama bagi SMK Perikanan dan SMK Pelayaran. Untuk saat ini speedboat berada di Pelabuhan Marampa karena lama tidak digunakan sehingga Dinas Pendidikan akan fokus pada perawatan dan juga operasional. Menyerahkan memutasikan speed ke Dinas PDMP karena kami sesama OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat ini. Jadi sesama OPD jadi kami untuk menunjang proses belajar mengajar yang ada di Papua Barat ini. Pertama untuk SMK Perikanan dan SMK Pelayaran dan Perikanan. Nah, karena mereka ini tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang bahwa mereka ini selama ini kan hanya simulator. Jadi sekarang itu sudah ada fisiknya untuk membantu mereka. Ya, kami serahkan speed ini dalam posisi yang tadi disampaikan bahwa ini kan kondisi speed dalam treble. Nah, baik itu dia punya bodi maupun dia punya engine. Jadi mudah-mudahan mereka sudah siap, Dinas Pendidikan sudah siap untuk melakukan perbaikan semua sehingga ini bisa dapat dilaksanakan, dapat digunakan untuk kepentingan itu. Dan itu semua operasional itu sudah serahkan kepada mereka. Mereka sudah siap untuk bertanggung jawab untuk operasional. Nah, sehingga jangan seperti ditinggalkan begitu, tapi difungsikan betul-betul, baik dapat digunakan di Provinsi Papua Barat ini. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Papua Barat Arius Mofu mengucapkan terima kasih atas bantuan mutasi kapal speed ke bidang SMK Dinas Pendidikan Papua Barat. Kapal speedboat akan digunakan untuk peningkatan kompetensi keahlian pada nautika niaga, pada SMK Pelayaran Penangkapan, dan juga SMK Perikanan dan Kelautan. Pertama-tama kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi, hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, kepada Bapak Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi terkait yang dikomandai oleh Bapak Kapten Laut Otis Surya atas bantuan mutasi kapal ke bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang akan difungsikan untuk pelayanan peningkatan kompetensi keahlian nautika kelautan, nautika niaga, dan nautika penangkapan. Nautika niaga itu adalah SMK Pelayaran, sedangkan nautika penangkapan itu adalah SMK Perikanan dan Kelautan. Di samping itu ada satu fungsi lagi, yaitu adalah untuk membantu mempercepat transportasi pelayanan pendidikan di daerah-daerah terpencil yang berada di pesisir pantai atau pulau-pulau yang ada di Papua Barat. Setelah speedboat menjadi milik Dinas Pendidikan Papua Barat, pemeliharaan dan perbaikan akan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Papua Barat. Dan ke depan Dinas Pendidikan akan memprogramkan 1 unit lagi, sehingga pelayanan pendidikan dapat lebih maksimal untuk menjangkau wilayah di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dugaan sementara korsleting listrik jadi penyebab kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Kompleks Vaninde ST yang terjadi pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, setelah tim identifikasi dari Inafis Polres Manokwari melakukan olah TKP di tempat kebakaran rumah di Kompleks Vaninde pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi, bahwa sumber api berasal dari dalam kios yang berada di depan rumah. Kapolres menyebutkan setelah kebakaran, petugas langsung mengambil sampel meteran listrik dan kabel yang berada di lokasi. Bahwa dugaan sementara sumber api berasal dari meteran listrik yang berada di dalam kios. Untuk memastikan hal itu, Polres Manokwari segera mengirim kabel dan meteran guna dilakukan uji laboratorium forensik di Jayapura, Papua. Di Vaninde SP ya? ST. Baik, rekan terkait dengan peristiwa kebakaran di Vaninde ST. Jadi sejak kejadian, Satreskrim Polres Manokwari sudah melakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi, kemudian melakukan olah TKP. Ya, olah TKP, dari olah TKP dibawa beberapa barang, khususnya berupa kabel dan meteran listrik. Kemudian dari hasil pemeriksaan saksi-saksi mengatakan bahwa sumber api berawal dari kios yang berada di depan rumah. Kemudian ada saksi yang melihat asap pertama juga berasal dari situ. Setelah peristiwa kebakaran, kemudian diambil sampel meteran listrik dan kabel yang ada di sana. Setelah dilakukan pemeriksaan identifikasi, dapat diduga ya sumber titik api awal di situ. Kemudian dari meteran listrik patut diduga sumber kebakaran berasal dari meteran listrik tersebut. Untuk kepastiannya masih perlu dilakukan uji laboratorium forensik, dan ini saat ini pada kabel dan meteran listrik itu akan dikirimkan ke lab 4 yang ada di Jayapura. Dari informasi yang beredar sebelumnya, kebakaran rumah disebabkan oleh obat nyamuk yang dibakar. Namun setelah pemeriksaan oleh tim Inafis di lapangan, Kapolres menyebutkan tidak ditemukannya tanda-tanda kebakaran karena obat nyamuk. Aksi, kemudian dari tampak barang bukti yang ditemukan pada saat olah TKP patut diduga sumber api berasal dari korsleting meteran listrik yang ada di rumah tersebut. Informasi sampai sekarang pada saat dilakukan olah TKP dan saksi yang memberikan keterangan itu tidak berasal dari obat nyamuk. Ya. Kerugiannya? Untuk kerugian secara umum tadi di laporannya saya mendapatkan kurang lebih antara, kalau rumah itu berarti 800 sampai 1 miliar ya. Sementara itu diperkirakan kerugian kebakaran satu unit rumah yang terjadi Sabtu siang kemarin tersebut mencapai ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurniawan mengatakan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk percepatan proses pembangunan dan pemerataan di tanah Papua. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurniawan, saat melakukan kunjungan kerja ke Sorong dalam rangka mendapat masukan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis 25 Agustus 2022. Lebih lanjut, kata Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurniawan menjelaskan, aspirasi yang disampaikan cukup bulat dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat. Meski demikian, kata Ahmad, pihaknya merencanakan tidak lebih dari 2 minggu akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan untuk disahkannya menjadi undang-undang. Ahmad menyebutkan pemekaran ini bagian dari proses percepatan pembangunan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Ahmad, ada 3 DOB provinsi yang sudah dimekarkan, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan akan lahir lagi provinsi baru di Papua Barat ini bisa mempercepat proses pembangunan dan pemerataan di tanah Papua. Ahmad mengakui bila berbicara soal percepatan pembangunan tidak cukup pemekaran provinsi saja, akan tetapi harus diikuti dengan pemekaran di tingkat kabupaten kota.
Proses percepatan pembangunan ya, dan ini berlaku di seluruh wilayah. Jadi artinya dengan nanti lahirnya provinsi baru di Papua Barat ini, sama dengan sekarang yang beberapa waktu lalu di Papua, ini bisa mempercepat proses pembangunan dan pemerataan pembangunan di tanah Papua ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan dan juga apa yang disampaikan visi oleh Pak penjabat gubernur, bahwa memang kalau kita bicara tentang percepatan pembangunan tidak cukup hanya pemekaran provinsi saja ya, tapi harus diikuti nanti dengan pemekaran provinsi di tingkat kabupaten kota. Bukan mungkin, pasti terjadi pemekaran di tingkat distrik maupun di kampung atau di desa kelurahan. Nah, oleh karena itu ya saya berharap agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu ya, bersinergi dengan masyarakat ya, menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya. Sementara itu, mantan Bupati Maibrat yang juga selaku tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bernard Sagri, mengatakan sangat bersyukur kepada Tuhan karena perjuangan yang cukup panjang akhirnya telah disepakati antara penjabat gubernur bersama elemen yang telah menggagaskan dukungan terhadap pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pertama kita bersyukurlah. Kata yang pertama tuh syukur kepada Tuhan karena perjuangannya cukup lama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim Pak Jitmau, bahwa ini pergumulan sudah cukup lama. Dan puji Tuhan hari ini tidak ada saran, usul, pendapat, semua kita sepakat. Dan kesepakatan kita lebih puji Tuhan lagi karena Pak PJ Gubernur, Pak Waterpau dengan tegas menyatakan bahwa menyetujui dan mendukung. Nah itu prinsipnya di situ. Dengan demikian Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi 2 sekaligus Ketua Panja ya, beliau langsung merespon, jadi tidak memberikan ruang. Itu artinya kan sudah bulat untuk Papua Barat Daya dimekarkan. Tadi saya sudah bisik tanya beliau juga, beliau bilang mudah-mudahan lah tidak lebih dari tanggal 10 September ini sudah. Itu aja. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebagai salah satu layanan publik kepada masyarakat, kini Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari terus berbenah dengan memberikan kenyamanan di setiap sudut ruangan, mulai dari pengurusan SIM, tempat praktek SIM, maupun rumah ibadah. Dalam rangka mendukung program pemerintah pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas melayani, WBBM, Satlantas Polres Manokwari terus meningkatkan mutu pelayanan dengan melengkapi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat yang ingin mengurus SIM. Peningkatan mutu pelayanan tersebut dilakukan dengan cara merenovasi bangunan dan menambah fasilitas pelayanan publik seperti ruang bermain anak, musola, dan kantin yang representatif bagi setiap pemohon SIM yang datang. Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas, kepada TVRI menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap masyarakat yang datang betul-betul bisa merasakan kenyamanan ketika mengantri di Lantas Polres Manokwari, agar kesan-kesan yang tadinya kaku kini sedikit berbeda dengan kehadiran dan sentuhan-sentuhan gambar yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin betah berada di lingkungan Lantas Polres Manokwari. Perbaikan terhadap ruang pelayanan Satpas Polres Manokwari dalam hal ini SIM, dengan tujuan ada rasa kenyamanan bagi setiap pemohon SIM ketika datang mengantri di kantor kami, dan yang terpenting bahwa kesan-kesan yang sifatnya kaku dengan konsep-konsep Polri yang mungkin sedikit berbeda kami hadirkan dengan memberikan sentuhan-sentuhan gambar-gambar yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan beberapa seniman di dalam kota Manokwari yang memang harus kami akui adalah anak-anak asli Papua. Kami memberikan ruang dengan harapan sentuhan-sentuhan mereka ini memberikan nuansa yang berbeda kepada kantor kami, sehingga masyarakat yang tadinya mungkin datang dengan berbagai macam pola pikir atau beranggapan bahwa polisi itu jauh, kami ingin memastikan bahwa tempat kami adalah tempat yang bisa memberikan sedikit perbedaan, perubahan, dengan harapan ada rasa rindu untuk masyarakat kembali ke. Salah satu pemohon SIM merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Velvina Mainase mengatakan, ia bersama dengan masyarakat yang datang tidak merasa gerah dengan adanya fasilitas ruangan yang ditambah,
serta petugasnya ramah membuat masyarakat betah berada di Satlantas. Ia berharap ke depan tidak hanya ruangan SIM, namun di satker-satker yang ada di Polres perlu perubahan. Khusus di pelayanan SIM ya, di sini saya sangat puas sebenarnya dengan pelayanannya, ruangannya juga di sini. Kita cukup santai di sini, jadi tidak terasa gerah. Sambil menikmati pemandangan Puncak Arfak. Terus untuk pelayanannya saya rasa saya cukup puas karena pelayanannya bagus. Petugasnya sih juga ramah-ramah. Terus saya rasa kayak begini yang penting, maksudnya ditingkatkan lagi, ditambah. Itu boleh mungkin di bagian yang lain gitu, sektor yang lain selain di SIM sini. Selain di lalu lintas ya? Iya. Walau kekurangan personil di bagian satuan lalu lintas, namun Kasatlantas Polres Manokwari tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada setiap masyarakat yang datang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Lomba Lukis Kreasi Pemuda Papua resmi dibuka oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Manokwari. Lomba Kreasi Pemuda Papua tersebut bertujuan untuk mengembangkan kreasi dan kreativitas pemuda di bidang seni lukis. Bapak Bupati Lomba Lukis Kreasi Pemuda Papua digelar Pariwisata Kabupaten Manokwari bertujuan mengembangkan kreasi dan kreativitas pemuda Papua di Manokwari dan diikuti oleh 15 peserta dari Karang Taruna. Lomba melukis dengan tema Pemuda Indonesia yang kreasi dan kreatif, mewujudkan Indonesia yang kuat dan kokoh kali ini dibuka oleh Asisten 1 Sekda Manokwari mewakili Bupati. Dalam sambutan tertulis disampaikan bahwa momen lomba merupakan saat yang tepat bagi generasi muda, yakni pemuda-pemudi peserta lomba untuk berani mengeksplor diri dengan beragam ide dan kreativitas. Berada pada pelaku-pelaku seni lukis perlu untuk terus diberdayakan sehingga dapat menghasilkan produk seni yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lomba seni lukis kreasi pemuda Papua yang berlangsung sehari dengan tujuan yang sangat positif guna mengembangkan kreasi dan kreativitas pemuda Papua. Untuk itu melalui sambutan tertulis Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia, juri, dan peserta yang berpartisipasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi peserta lomba, panitia, dan dewan juri sehingga kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Kepada peserta lomba saya sampaikan selamat berlomba dan berikan lukisan yang terbaik sebagai pesan moral kepada setiap orang yang melihat lukisan tersebut. Mewakili Bupati, Asisten 1 juga berpesan kepada peserta bahwa lomba yang digelar bukan akhir dalam mengaplikasikan karya seninya, namun hal ini harus dijadikan sebagai langkah awal untuk mengembangkan karya kreativitas dalam melukis. Lomba Lukis Kreasi Pemuda Papua kali ini menggunakan media lukis tembok dan pagar
yang juga ikut melukis oleh Dinas Pariwisata, Asisten 1, dan anggota DPRD Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, membangun Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat harus dilakukan mulai dari tingkat kampung atau desa agar masyarakat pun ikut merasakan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dalam pembangunannya harus dilakukan secara seimbang, yaitu pelaksanaan pembangunannya harus dilakukan mulai dari tingkat kampung atau desa hingga perkotaan. Hal ini perlu diterapkan agar masyarakat di kampung dan daerah pinggiran kota juga ikut merasakan pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indo, pada Kamis kemarin saat penyerahan secara simbolis bibit pisang dan genemo di Kampung Ayambori, Distrik Manokwari Timur. Proses pembangunan di Kabupaten Manokwari harus terus dilangsungkan. Dan tidak hanya kita bangun di kota, tetapi juga kita bangun di semua kampung ya. Kampung-kampung yang ada, karena moto kita adalah Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Pembangunan yang kita laksanakan juga berimbang ya. Kita membangun di kota, tapi kita membangun juga di kampung-kampung, di daerah pinggiran ya. Kalau kita fokus bangun di kota, akhirnya juga kampung-kampung terlupakan. Dan sebaliknya juga kalau kita fokus bangun di kampung, terus kota tidak diperhatikan. Jadi kita bangun ya kedua-duanya, baik di kota maupun juga di kampung. Bupati dalam kesempatan tersebut kepada warga masyarakat Ayambori Distrik Manokwari Timur menyampaikan, Kampung Ayambori berkedudukan sangat strategis karena berada di tengah kota Manokwari dan juga berada di daerah cagar alam yang dilindungi, sehingga pemerintah saat ini akan memfokuskan pembangunan, lebih khusus pembangunan di bidang pertanian. Terlebih khusus Kampung Ayambori ini bagi saya ini adalah kampung yang sangat spesial di kota Manokwari ini. Kenapa? Karena kedudukannya ada di pusat kota Manokwari dan ada di kawasan hutan lindung ya, Gunung Meja. Nah, sehingga kampung ini ya harus bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Melihat Ayambori ini sebagai salah satu sasaran ya dari program pembangunan di bidang hutan lindung. Untuk itu, Bupati harapkan program pembangunan yang diprogramkan pemerintah di kampung dan daerah pinggiran kota disambut baik oleh masyarakat setempat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.